Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat, terutama kawan-kawan yang ada di Muscat di Oman, ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan al-iman billah. Dan pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang al-iman billah sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya tentang model-model ateis, kemudian juga kita sebutkan juga tentang dalil-dalil akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kelanjutan dari silsilah tentang adanya Allah dan membantah orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan. Kita masuk pada syubhat-syubhat ateisme, ya. Syubhat-syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang ateis. Kita tahu bahwasanya syubhat-syubhat mereka banyak, ya. Ya, yang menunjukkan akan kebimbangan mereka, kegalauan mereka, ya. Karena orang kalau tidak punya Tuhan dia pasti galau. Tidak ada tempat bersandar, dia bingung apa yang mau dia lakukan. Jika menghadapi sesuatu apa yang harus dia lakukan, ya. Beda kalau kita beragama, kita tahu ada Tuhan, tempat kita bersandar, tempat kita berkeluh kesah, ada aturan yang bisa ikuti, ada prosedur yang SOP yang telah Allah turunkan melalui nabinya, ya. Adapun mereka dalam kondisi bimbang dan mereka menyampaikan kebimbangan mereka berupa syubhat-syubhat yang terbetik di otak mereka, ya. Didukung oleh syaitan yang tentunya sangat mendukung syubhat-syubhat tersebut. Dan bahas tentang syubhat-syubhat ateisme ini perlu. Kenapa? Karena hal ini datang, setan paling ingin agar orang ragu tentang adanya Tuhan. Ya, setan suka manusia terjerumus dalam kesyirikan, tapi setan juga ingin manusia ragu akan adanya Tuhan. Karena kalau manusia sudah tidak percaya dengan Tuhan, selesai, akan menjadi kawan setan, kawan iblis di neraka jahanam. Oleh karenanya, setan menghembuskan syubhat-syubhat tersebut bukan hanya kepada kita, bahkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang sekelompok orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'aluhu. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna an yatakallama bihi." Kata para sahabat, jadi bukan satu orang, dua orang, ada para sahabat, sekelompok orang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami mendapati dalam jiwa kami sesuatu yang salah seorang dari kami merasa ini sangat besar untuk diucapkan, ya. Ya. Besar untuk diutarakan, kami tidak mampu untuk mengutarakannya." Itu syubhat yang terbetik dalam hati mereka yang dihembuskan oleh syaitan. Maka Nabi SAW berkata, "Wa qad wajadtumuhu," apakah kalian mendapati bisikan-bisikan tersebut? Qalu na'am. Kata para sahabat, "Iya, kami dapati ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Dzaka sharihul iman." Itulah iman yang sharih, iman yang jelas. Maksudnya apa? Berarti kalian punya iman. Buktinya kalian tidak terima dengan syubhat tersebut. Kalian menolak, ya. Artinya syubhat tersebut tidak masuk kemudian bercokol dalam dada kalian, tapi kalian menolak. Itulah menunjukkan kalian beriman. Ya. Karena setan kalau hati sudah rusak, setan tidak akan menggoda. Seperti dikatakan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, orang-orang Yahudi dikatakan mereka khusyuk dalam salat mereka. Maka beda dengan kita salat diganggu oleh syaitan. Kata Ibnu Abbas, "Kaifa yati syaitan ala qalbin kharib?" Kenapa syaitan datang kepada hati yang sudah rusak? Hati sudah rusak, enggak usah digoda syaitan. Justru kita yang beriman, yang kita punya, ya ini yang diganggu syaitan agar kita tidak khusyuk diganggu, ya. Diganggu. Oleh karenanya ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, datang iblis bisikan-bisikan tersebut, namun hati kita tidak terima. Ya, dan tatkala sampai sahabat mengatakan, ma yata'azzamu ahaduna an yatakallama bih. Itu salah seorang dari kami merasa berat untuk mengutarakannya. Maka Nabi mengatakan, "Awajadtumu wa qad wajadtumu," kalian telah mendapati perasaan tersebut? Kata para sahabat, "Na'am." Kata Nabi, "Dzaka sharihul iman." Itulah iman yang benar. Kenapa iman kalian tidak tentram dengan syubhat tersebut? Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anil waswasah."
Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW ditanya tentang waswasa. Itu sesuatu yang menggoda di hati. Kata Nabi SAW, tilka mahdhul iman. Itu adalah murninya iman. Khusus syubhat yang tersebar sekarang yang sering ditanyakan. Seberapa kali saya dalam pengajian ditanya. Ini menunjukkan memang syubhat ini tersebar. Seperti pertanyaan, kalau semua itu ada, terus siapa yang ciptakan Allah? Ini ada pertanyaan seperti ini. Mungkin pernah hampir di hati sebagian dari kita. Yang jelas menghampiri banyak orang. Oleh karena saya sebagai dai saya sering ditanya berulang tentang pertanyaan ini. Menunjukkan syubhat itu ada, entah timbul dengan sendirinya karena syaitan atau dia mendengar dari baca di internet atau mendengar dari ateis yang orang lain yang menyampaikan. Dan ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengabarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yabrahan nasu yatasaaluna hatta yaqulu hadza Allahu khaliqu kulli syai. Faman khalaqallah?" Senantiasa orang-orang bertanya sampai mereka berkata, Allah pencipta segala sesuatu. Faman khalaqallah, kalau gitu siapa yang ciptakan Allah? Allah mencipta segala sesuatu, kalau siapa yang ciptakan Allah? Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum." Syaitan datang kepada salah seorang dari kalian, fayaqul. Syaitan berkata, "Man khalaqa kadza?" Siapa yang menciptakan ini? "Man khalaqa kadza?" Siapa yang menciptakan? Dalam riwayat yang lain, "Man khalaqas sama?" Siapa yang menciptakan langit? "Man khalaqal arda?" Siapa yang menciptakan bumi? Tentu jawabannya adalah Allah. Hatta yaqul, sampai syaitan bertanya, iblis membisikkan dalam hati manusia, "Man khalaqa rabbak?" Kalau gitu siapa yang menciptakan Tuhanmu? Fa idza balaghahu, jika telah sampai seseorang dalam hatinya seperti ini, falyasta'idz billah, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah. Bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yantahi, hendaknya dia berhenti. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Faman wajada min dzalika syai'an," barang siapa mendapati syubhat seperti ini, falyaqul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Ini saya ingin sampaikan sebagai mukaddimah untuk menjelaskan bahwasanya gangguan seperti ini bukan hal yang baru. Ini adalah salah satu propaganda syaitan untuk membuat keraguan bagi orang-orang yang beriman, dan ini sudah ada sejak zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini mau tidak mau kita akan bahas sebagian syubhat-syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang ateis ya. Sebenarnya ini perpanjangan dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan lalu tentang dalil-dalil bahwasanya Tuhan itu ada. Saya kumpulkan syubhat mereka ya, ada beberapa syubhat. Insyaallah mudah-mudahan kawan-kawan ya bisa memperhatikan dengan baik ya. Yang belum makan siang silahkan makan siang, yang belum sarapan sarapan dulu ya, karena ini pembahasan butuh konsentrasi. Ya. Taib. Saya sudah kumpulkan syubhat-syubhat tersebut. Saya akan bacakan syubhat satu demi satu agar runut ya. Yang pertama ya. Syubhat yang pertama. Ini syubhat yang paling konyol ya. Yaitu perkataan mereka bahwasanya alam semesta terjadi dengan sendirinya. Sendirinya, tiba-tiba ya. Dengan sendirinya, dengan tiba-tiba. Kalau bahasa Arab namanya sudfah ya. Yaitu terjadi dengan sendirinya. Tentu bantahannya sangat mudah ya. Bantahannya ya. Sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Kita kembali kepada dalil-dalil tentang adanya Tuhan ya. Tentang adanya Allah ini sudah kita bahas ya, adanya Tuhan. Di antara dalil tersebut misalnya apa? Sudah kita bahas misalnya namanya misalnya adalah kita sebut tentang dalil jamal ya, tentang keindahan alam. Keindahan alam ya. Kemudian contohnya misalnya sudah kita bahas juga misalnya dalil kokohnya atau itqannya, dalil itqan alam ya sangat sempurna ya. Ya. Kemudian dan lain-lain sudah nanti kawan-kawan bisa lihat di apa yang sudah saya bahas. Ingin saya sampaikan di sini bahwasanya
Alam semesta ini terjadi tidak mungkin dengan sendirinya. Kenapa? Karena alam tercipta dengan misalnya itqan, sangat sempurna. Sangat sempurna misalnya manusia ya. Dengan alat-alat yang sempurna, kemudian dengan posisi yang sempurna, dengan anggota tubuh yang sempurna, bagian-bagian kecil dalam misalnya mata, dalam jantung dan yang lainnya. Ini enggak mungkin terjadi dengan sendirinya dengan tiba-tiba. Dan tiba-tiba enggak mungkin juga berjalan terus tiba-tiba begitu terus, enggak mungkin ya. Ya, misalnya begini, ada seorang ya seorang dia bikin sesuatu dan dia berhasil. Ya, kalau dari 100 perbuatan mungkin berhasil cuma sekali, kita bilang mungkin tiba-tiba, ya kebetulan. Atau kita bilang apa? Sudfa apa istilahnya? Kebetulan. Tetapi kalau pada yang kedua ternyata sama lagi, pada yang ketiga sama lagi, pada yang keempat itu namanya bukan kebetulan. Namanya kebetulan enggak mungkin berturut-turut begitu terus. Itu enggak mungkin kebetulan. Sama kalau kita bilang manusia, contoh kita bilang manusia, fi anfusikum wa la tubsirun, lihat apa diri kalian. Kalau manusia lahir jadi manusia, lahir jadi manusia, lahir jadi manusia terus, ya. Itu namanya bukan kebetulan, berarti ada yang ngatur. Kalau kebetulan harusnya sekali jadi monyet, sekali jadi manusia, jadi kambing, ya. Kemudian juga alam semesta misalnya matahari selalu berada pada orbitnya, terus demikian, teratur. Kalau kebetulan enggak mungkin begitu ya, enggak mungkin. Ya. Sementara kita makhluk yang Allah ciptakan ini masing-masing sempurna. Hewan dengan kesempurnaannya, bintang-bintang alam semesta di benda-benda langit dengan kesempurnaannya, manusia dengan kesempurnaannya, kemudian teori-teori alam yang dengan kesempurnaannya, kemudian teori gravitasi dengan yang berjalan dengan aturannya. Kalau ini semua terjadi kebetulan, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ini sudah kita bahas ya. Kita bilang bahwasanya seperti keindahan. Kalau terjadi kebetulan, kenapa ada keindahan? Ya. Kenapa lihat indahnya sunset, indahnya kemudian sunrise, indahnya semua, kemudian banyaklah. Ini enggak mungkin kebetulan. Kita menunjukkan bahwasanya kebetulan itu hanyalah dalil yang sangat lemah. Hanya orang bodoh yang tidak bisa berfikir hanya mengatakan ini terjadi dengan kebetulan ya. Oleh karenanya dalil yang sering disampaikan oleh para ulama adalah tentang apa? Tentang kisah ya. Kisah Abu Hanifah dengan ateis. Ini sudah saya sampaikan juga ya. Ketika beliau berdialog dengan orang ateis, kemudian beliau berkata, lihatlah, kau bayangkan ada sebuah kapal yang kemudian mampir di sungai Dujlah, kemudian tanpa nahkoda, tanpa anak buah kapal, kemudian barang-barang turun dengan sendirinya, setelah itu barang-barang diangkut lagi dengan sendirinya, kemudian kapal tersebut berlabuh kepada pelabuhan berikutnya juga dengan sendirinya tanpa ada nahkoda, maka mereka berkata itu mustahil. Maka ya, dengan mudah Abu Hanifah rahimahullah berkata, lihatlah alam semesta ini berjalan dengan teratur, enggak mungkin berjalan dengan sendirinya, pasti ada yang mengatur dan itu semua tidak mungkin terjadi dengan tiba-tiba ya. Jadi ini syubhat yang paling lemah ya, tapi ini sering diungkapkan, terbetik dalam mereka, ini semua terjadi dengan tiba-tiba ya. Terjadi dengan tiba-tiba. Ya saya kasih sederhana seperti ada orang bikin kue. Dia campur tepung, campur telur, tahu-tahu jadi kue bluder ya. Ya kalau itu tiba-tiba ya mungkin sekali, tapi dia bikin 2, 3, 4 kali, 5 kali sampai 10 kali selalu berhasil di kue bluder, ya itu pasti bukan tiba-tiba, bukan kebetulan, berarti dia sudah rencanakan, berarti dia sudah bikin ya. Tapi ini bantahan. Kemudian bantahan yang kedua ya, kita punya kaedah ya, kaedah dasar. Ini sudah saya sebutkan juga ya, bahwasanya semua akibat pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Ini kaidah dasar yang dia adalah fitri, dari sananya orang sudah tahu namanya akibat pasti ada sebabnya ya. Pasti ada sebabnya. Kalau ada spidol tadinya diam begini, tiba-tiba dia jatuh, kita bilang pasti ada sebabnya. Kalau enggak ada sebabnya, pasti spidol itu pada tempatnya, tidak akan berubah, tidak akan jatuh. Tapi ketika dia jatuh pasti ada sebabnya. Kalau ada yang bilang dia bisa jatuh tanpa ada sebab, mustahil. Karena kalau tidak ada sebab, dia harusnya tetap pada posisi awalnya. Ya, pasti harus pada posisi awalnya. Dan kita tahu tidak mungkin baju yang saya pakai tiba-tiba ada tanpa ada sebabnya. Ya, tidak mungkin alam semesta ini ya ada tanpa ada sebabnya. Ini sangat mendasar yang harusnya dipikirkan oleh orang-orang ateis.
sehingga mereka untuk mengatakan semua terjadi dengan tidak sengaja, dengan tiba-tiba itu sangat mustahil. Probability, kemungkinan itu sangat kecil. Ya. Itu pun terjadi sesekali. Adapun mereka katakan tiba-tiba ada terjadi teori Big Bang, tiba-tiba tanpa sengaja kemudian meledak, kemudian tanpa sengaja menjadi lautan, tanpa sengaja menjadi langit, tanpa sengaja menjadi bumi, tanpa sengaja menjadi hewan, tanpa sengaja. Ini semua nggak mungkin lah. Orang kalau logis nggak mungkin dia bilang ini semua tanpa sengaja dan kebetulan. Mustahil. Ya, mustahil. Tapi ini syubhat pertama, saya rasa mudah. Ya. Kita lanjutkan syubhat yang kedua. Syubhat kedua ini yang paling sering mereka sebutkan. Ya. Inilah syubhat yang tadi saya singgung, sudah ada sejak zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, yaitu syubhat nomor 2 ya. Ya, jika semua yang ada jika semua diciptakan, lantas siapa yang menciptakan Allah? Ini juga sudah saya singgung sebenarnya, tapi kita singgung lagi supaya semakin kokoh ya. Taib. Mereka sering mengatakan, jika semua ada, diciptakan, lantas siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya sebelum saya lanjut ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya perkara yang wujud itu ada dua ya. Jawab ya. Wujud ada dua ya. Pertama, wajibul wujud, yang wujudnya wajib ada. Yang kedua, yang wujudnya mungkin, tidak harus. Dalam kurung tidak wajib. Ada juga yang menambahkan, itu yang ketiga, yang wujudnya mustahil. Wujudnya mustahil. Wujudnya mustahil seperti apa? Contohnya seperti menggabungkan dua kontradiksi. Menggabungkan dua hal yang kontradiksi. Contohnya apa? Contohnya seperti bagaimana menggabungkan antara bunderan dengan segi empat. Misalnya orang mengatakan, tolong bikin bunderan segi empat. Ya nggak bisa. Bunderan segi empat, ya bunderan segi empat. Atau mengatakan, coba bikin segitiga yang seginya ada empat. Ya mustahil, nggak bisa. Bagaimana cara bikin segitiga yang segi empat? Atau mengatakan, bisakah kamu naik ke bawah? Nggak mungkin, naik itu ke atas. Atau mengatakan, bisakah kamu turun ke atas? Nggak mungkin, namanya turun tuh ke bawah. Ini hal yang secara badahiyah, secara naluri, ini sudah pernah saya bahas, adalah suatu yang tidak mungkin terjadi. Namun yang ingin saya sampaikan yang fokus di sini adalah yang wajib wujudnya ada. Ini secara logika dengan yang wujudnya mungkin atau tidak wajib. Nah, saya ingin jelaskan bahwasanya yang wujudnya mungkin ini ya hanya bisa terjadi jika ada wajib wujud. Ya, ada yang wujudnya wajibul wujud, ya, wajibul wujud. Ya. Wujudnya ada itu disebut dengan wajibul wujud. Ya, ini kalau tidak ada wajibul wujud, maka tidak mungkin ada mumkinul wujud. Tidak mungkin ada yang wujudnya mungkin tidak mungkin terjadi. Ya, sebagaimana logika yang sudah saya sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya tentang logika seorang prajurit ya yang diperintahkan untuk membunuh, untuk mengeksekusi penjahat ya. Ya. Namun prajurit ini
Namun prajurit ini tidak bisa mengeksekusi kecuali setelah dapat perintah dari atasannya. Setelah dapat perintah dari atasannya. Baik. Selanjutnya, atasannya tidak bisa memerintah hingga diperintah lagi dari atasannya. Hingga diperintah lagi dari atasannya. Kemudian halumma jarra dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sudah saya bikin. Ada prajurit, ada penjahat, dia mau bunuh penjahat tersebut, maka dia tidak bisa bunuh kecuali dapat perintah dari atasannya. Nah, atasannya juga tidak bisa merintah bawahannya sampai ada perintah lagi dari atasannya. Atasannya lagi tidak bisa memberi perintah kecuali dapat perintah lagi dari atasannya. Maka untuk dan seterusnya ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, berhenti pada atasan yang teratas. Yang teratas yang tidak ada yang memerintahnya. Yang kedua, tidak berhenti dan tidak berhenti, ya, tidak berhenti silsilah perintah tersebut. Baik. Saya ajak lagi kembali kepada para pemirsa. Seandainya atasan tersebut tidak ada hentinya, selalu nunggu di atas, yang di atas nunggu lagi yang di atas, yang di atas nunggu lagi yang di atas dan seterusnya, maka tidak akan terjadi eksekusi. Ini kesimpulannya apa? Tidak akan terjadi eksekusi. Si tentara, si prajurit tidak bisa membunuh penjahat tersebut. Kenapa? Dia menunggu perintah dari atas. Atas nunggu atas, atas terus nggak ada ujungnya. Tidak akan terjadi eksekusi. Kenapa? Karena ujungnya tidak ada berhentinya. Supaya terjadi eksekusi, maka harus ada atasan yang bisa memerintah tanpa menunggu atasan lain. Dia atasan teratas. Dia disebut dengan sebab awal. Dia wajib ada. Wajib ada. Kalau tidak ada dia, maka tidak akan terjadi eksekusi. Ini logika sederhana, tidak akan terjadi eksekusi. Taib, saya ulangi, logika ini sangat penting, saya ulangi. Seorang prajurit diperintahkan untuk mengeksekusi penjahat, ya. Dia tidak bisa, namun aturannya tidak bisa mengeksekusi kecuali setelah dapat perintah dari atasannya. Atasannya juga tidak bisa memerintah kecuali dapat perintah lagi dari atasannya dan seterusnya. Dan seterusnya ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidak berhenti pada silsilah perintah tersebut terus, dan berhenti ada atasan terus. Prajurit nunggu ini, tunggu atasan lagi nunggu atas terus, tidak ada ujungnya, maka tidak akan terjadi eksekusi. Karena ini tidak ada ujungnya. Supaya bisa terjadi eksekusi, berarti harus ada atasan yang paling atas yang dia mengeluarkan perintah tanpa diperintah lagi atasannya, baru bisa terjadi eksekusi. Adapun kalau dia masih nunggu yang atas lagi dan ujungnya tidak ada, maka tidak akan terjadi eksekusi. Nah, atasan ini yang paling tertinggi ini, yang berhenti semua pada dia harus ada, disebut dengan sebab awal. Kalau dia tidak ada, eksekusi tidak terjadi. Ini sederhana. Berarti ketika terjadi eksekusi, bisa kita simpulkan, jika terjadi eksekusi, berarti ada atasan awal yang dia sumber perintah. Jika terjadi. Kalau tidak terjadi eksekusi, berarti atasan ini tidak ada ujungnya, silsilah yang terus tidak ada ujungnya dan tidak akan terjadi eksekusi. Nah, saya ingin logikakan kepada para pemirsa bahwasanya logika saya tentang eksekusi ini adalah alam semesta. Alam semesta. Alam. Kita lihat alam sekarang terjadi. Banyak makhluk terjadi. Kita sekarang ikut logika. Makhluk ini tidak terjadi kecuali ada yang membuat dia. Sebab ini ada tidak jadi kecuali ada sebab yang berikutnya. Contoh kita bicara tentang hujan. Hujan, turun hujan. Hujan kita tahu makhluk. Sebab. Ada sebab. Hujan ini ada sebabnya. Taib. Hujan akibat. Sebab pertama apa? Sebab pertama adanya air turun dari langit. Maka disebut hujan. Taib. Sebab berikutnya, sebab yang menyebabkan sebab itu apa? Adanya awan yang tebal yang hitam. Taib. Sebab awan hitam itu apa? Karena berkumpulnya awan-awan menjadi satu. Taib. Sebab berkumpulnya menjadi satu apa? Karena ada angin yang menggiring.
Angin itu dari mana? Ya ada yang kirim angin tersebut. Air awan dia angin dari mana? Dari uap air. Uap air dari mana? Dari laut. Laut dari mana? Terus harus ada ujungnya. Kalau enggak ada silsilahnya tidak terjadi hujan. Jadi ya sebab terus. Sama kita bantah perkataan iblis kepada manusia. Allah menciptakan langit. Iya, benar. Allah menciptakan bumi. Iya, Allah menciptakan. Terus siapa yang menciptakan Allah? Kita bilang kalau silsilah itu kita tidak berhenti, maka tidak ada alam semesta. Kenyataannya alam semesta ada. Sekarang di hadapan kita dua kemungkinan. Ada makhluk atau tidak ada makhluk. Kemungkinan pertama, tidak ada makhluk. Kalau tidak ada makhluk, berarti tadi silsilah pencipta tidak ada hentinya. Dan ini kalau tidak ada ujungnya, berarti tidak ada. Ya. Kalau kita katakan, alam tidak bisa dicipta kecuali ada pencipta, dan pencipta itu tidak bisa mencipta kecuali ada penciptanya sebelumnya. Kalau pencipta itu tidak bisa mencipta kecuali pencipta sebelumnya, dan tidak ada ujungnya, tidak ada makhluk yang tercipta. Tidak ada makhluk yang tercipta. Tatkala kita tahu ternyata makhluk itu ada dan dia mungkinul wujud, dia tidak wajib wujud, tapi dia bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Dan dia ketika ada, dia harus kembali kepada ada yang namanya wajibul wujud, sebab utama yang mengadakan. Saya ulangi para ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, logika sederhana. Kalau kita ikuti logika iblis mengatakan tidak ada yang mencipta ini kecuali ini. Tidak ada yang mencipta ini kecuali Allah. Kalau gitu Allah siapa yang ciptakan? Nah, kalau ada yang ciptakan Allah, terus siapa lagi yang ciptakan Allah? Kalau yang ciptakan Allah siapa lagi? Ini kalau enggak ada berhentinya, maka alam tidak ada. Alam tidak ada. Berarti tidak ada eksekusi. Ketika alam ada, berarti ada pencipta awal yang disebut dengan sebab awal. Dialah wajibul wujud, dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan. Inilah Allah ya. Atau Tuhan. Supaya ada eksekusi. Mudah-mudahan para pemirsa bisa paham. Ini syubhat paling utama yang sering ditanyakan tentang hal ini. Ya. Saya ingin sampaikan logika berpikir yang salah dalam ini, logika orang-orang ateis. Coba di sini. Logika orang ateis. Setiap yang ada pasti ada yang menciptakannya. Ini logika keliru. Ini logika keliru. Ini logika yang salah. Logika yang benar, setiap yang muhdats dari tidak ada menjadi ada, maka pasti ada muhdits yang mengadakan atau menciptakan. Ini yang benar, logika yang benar. Bukan setiap yang ada pasti ada yang menciptakannya. Ini enggak benar ya. Karena kita tahu yang namanya suatu yang ada dua. Ada yang mumkinul wujud, ada yang wajibul wujud. Wajibul wujud itu suatu yang ada tanpa didahului dengan ketiadaan. Ya Allah Subhanahu wa taala ya. Secara logika kita bisa logika. Logika ada wajib secara logika akal, yang ada itu ada 3. Sudah saya sebutkan secara logika akal. Yang wujudnya wajib ada. Tanpa ada yang mengadakan. Tiba-tiba dia ada, dia sudah ada sejak zaman azali tanpa didahului dengan ketiadaan. Yang mumkinul wujud yaitu yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Tergantung kalau ini mau mengadakan jadi dia, kalau enggak. Ya. Seperti kita manusia makhluk wajibnya tidak ada, wujudnya tidak wajib. Kalau ada oke, enggak juga enggak ada masalah. Ya, tetapi wajibul wujud dia harus ada dan dia azali tanpa didahului dengan ketiadaan. Yang ketiga, wujud yang mustahil yang tidak mungkin ada, ya. Maka kita katakan kaidah setiap yang ada pasti ada yang menciptakan, ini kaidah yang keliru. Logika yang salah. Ya, karena yang wujud itu ada 2, ada yang wajibul wujud, ada yang mungkinul wujud. Adapun logika yang benar, setiap yang muhdats dari tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Itu yang benar. Karena dari suatu tidak ada menjadi ada, enggak mungkin. Pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Maka logika yang benar ini. Nah, kalau kita pakai logika ini, maka Allah keluar. Ya. Kalau kita pakai logika ini, ya, maka Tuhan tidak masuk. Tidak masuk. Ya. Karena Tuhan bukan muhdits. Ya. Karena Tuhan
bukan muhdats karena Tuhan ya bukan muhdats. Ini muhdats ini yang saya bilang tadi, dari suatu yang tidak ada menjadi ada ya. Ya. Adapun kalau ini mereka ingin masukkan Tuhan dalam kaidah ini, tapi sudah kita katakan tadi logika yang keliru ya, logika yang keliru. Taib ini syubhat pertama ya. Kalau sudah tolong dihapus dulu. Atau syubhat yang kedua ini. Kita lanjutkan. Oleh karenanya ketika Nabi berbicara tentang syubhat ini yang datang kepada para sahabat, maka Nabi memberi dua solusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza balaghahu dzalik ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jika hal itu sampai kepadanya, yaitu syaitan, ya'ti ahadukum syaitan, ya'ti syaitan ila ahadikum fayaqul man khalaqa kadza, syaitan datang kepada salah seorang dari kalian, ya'ti syaitan ahadakum, syaitan datang kepada salah seorang dari kalian, syaitan berkata man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan Tuhan? Fa idza balaghahu, jika sampai dalam hatinya ada syubhat tersebut, maka Nabi berikan dua solusi. Yang pertama kata Nabi, falyasta'idz billah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Yang kedua, waliyantah, hendaknya berhenti. Ini dua solusi. Solusi pertama mudah. Falyasta'idz billah, berlindung kepada Allah. Dalam riwayat qul amantu billah. Ada syubhat gini, bilang aja amantu billah, aku beriman kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu selalu berpaling. Enggak usah dipikir. Ini cara pertama, enggak usah dipikir. Cara kedua, sebagian ulama mengatakan waliyantahi, berhenti. Artinya dia pikir bahwasanya tidak logis. Ini tidak logis karena sesuatu yang ada pasti ada sebab pertamanya. Kalau suatu ada tanpa ada sebab awal, enggak mungkin terjadi, secara logika tidak jalan. Maka waliyantahi, berhentilah. Ya, karena itu tidak logis. Kalau kita masih memikirkan mungkin ada alam terjadi tanpa ada sebab awal, berarti kita telah membuang akal pikiran kita. Ya, akal pikiran kita. Tadi kita mengatakan mungkin terjadi eksekusi tanpa ada atasan yang pertama. Enggak mungkin. Sudah saya jelaskan tadi tentang logika prajurit yang menembaki atau mengeksekusi penjahat. Harus ada atasan yang pertama yang tidak diperintah oleh yang lain. Kalau silsilahnya tidak berhenti maka tidak akan ada eksekusi. Sama alam semesta ini tidak mungkin ada kecuali ada eksekutor awal. Kalau eksekutor awal ini masih bergantung pada eksekutor sebelumnya tidak akan terjadi eksekusi, tidak ada alam semesta. Ini logika sangat sederhana. Taib. Syubhat berikutnya, orang ateis tidak mau kalah, mereka bikin syubhat lagi. Syubhat ketiga. Kata mereka, ya, alam, ya, itulah wajibul wujud. Ya, alam itu, kata mereka, alam itu azali. Alam itu azali, sebagaimana kalian maksudnya orang beriman, mengatakan Tuhan azali. Artinya bagaimana? Saya kasih logika begini. Tadi sudah kita sebutkan logika, ya. Logika, tadi kita bilang wujud, ya, ada tiga. Yang pertama, yang wajib wujud. Yang wajib wujudnya, ini artinya azali. Tanpa didahului oleh ketiadaan. Yang kedua adalah mungkin wujudnya. Ini didahului dengan ketiadaan. Didahului oleh ketiadaan. Tinggal dia
mungkin wujud atau tidak, dilihat ada sebab atau tidak, tapi dia didahului dengan ketiadaan. Kalaupun dia ada, didahului dengan ketiadaan. Seperti kita makhluk manusia. Yang ketiga yang mustahil wujudnya. Sudah tadi kita contohkan. Taib. Kita orang beriman mengatakan yang wajib wujudnya inilah Tuhan. Tuhan. Yang mungkin wujudnya inilah makhluk. Sudah kita jelaskan tadi. Nah, orang-orang ateis ingin mengatakan bahwasanya yang wajib wujudnya itu bukan Tuhan, tapi alam saja, alam semesta. Alam sudah begitu dari sananya, jadi bukan Tuhan yang mengadakan, dia sudah wajibul wujud sejak awal. Bagaimana bantahannya? Bantahannya sangat mudah ya. Taib. Pertama ya, bantahannya kita bilang alam semesta secara akal ada dua kemungkinan. Dia azali, ini wajibul wujud sebagaimana perkataan orang ateis, atau dia asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada. Baik. Kalau kita bilang asalnya tidak ada, ya. Ada dua kemungkinan. Tetap tidak ada atau menjadi ada. Kalau tetap tidak ada ya sudah, berarti tidak ada. Tapi kalau menjadi ada, ini menunjukkan berarti ada yang mengadakan. Ada yang mengadakan, menciptakan. Kenapa? Karena tidak mungkin alam tadinya tidak ada, kemudian berubah menjadi ada, kecuali ada sebab. Kecuali ada sebab. Karena kalau tidak ada sebab, maka alam tetap tidak ada. Jadi saya katakan, kalau dia tidak ada dua kemungkinan. Tetap tidak ada, berarti tanpa sebab. Sebabnya tidak ada, berarti tidak ada sebab. Tidak ada sebab, ya. Maka tetap tidak ada. Kalau menjadi ada, berarti ada sebab. Ada sebab yang menciptakan. Inilah yang disebut dengan apa? Tuhan. Inilah akidahnya orang-orang beriman. Alam tadinya tidak ada menjadi ada karena ada Tuhan. Taib. Orang-orang ateis ingin membawa pada pola pikir yang kedua. Kata mereka azali. Dari sana tidak ada yang menciptakan. Ya. Bagaimana bantahannya kita katakan? Kalau alam azali, bantahan pertama, kalau alam azali, tentu dia akan tetap azali. Dia akan tetap azali, tetap ada, dan tidak akan mengalami kesirnaan. Ya, karena hukum asal dia ada. Bagaimana dia kemudian berusaha menjadi tidak ada? Ya, hukum asal dia ada, ya berarti dia harusnya tidak mengalami kesirnaan. Ya, karena dia sudah ada sejak azali. Ini secara logika saja. Kalau dia mengalami kesirnaan, berarti ada yang ngaturin dia. Ada yang ngatur dia sehingga dari jadi ada menjadi tidak ada. Gak mungkin sesuatu yang hukum asalnya adalah azali ada, kemudian mengalami kesirnaan. Gak mungkin. Ya. Yang kedua kenyataannya, dan kenyataannya kita lihat bahwasanya alam mengalami kesirnaan. Tadinya ada, kemudian gak ada, dan banyak anggota alam yang tadinya tidak ada. Taib. Saya katakan, bukankah di anggota alam adalah saya dan kamu, hai orang ateis? Kita ini manusia, anggota alam semesta. Alam semesta kan kita, hewan, burung, kemudian pohon, kemudian laut. Bukankah banyak anggota alam yang tadinya tidak ada? Saya dan kamu dulu tidak ada 100 tahun yang lalu, kemudian kita ada. Berarti kita termasuk alam. Kalau kita termasuk alam, mesti kita azali, harusnya kita ada sejak azali dan kita tidak akan sirna. Buktinya kita dari tidak ada menjadi ada dan akan sirna. Berarti kita hukum asalnya bukan azali. Berarti kita hukum asalnya tidak ada. Buktinya apa? Kita mengalami perubahan. Kalau kita hukum asalnya azali, kita tidak akan pernah sirna. Karena kita hukum asal. Kalau ada yang bisa merubah dari hukum asal ada menjadi tidak ada, berarti ada faktor luar Tuhan. Sementara kalian mengingkari adanya Tuhan. Berarti kalau dia azali, asalnya tidak akan mengalami kesirnaan. Bantahan kedua, kenyataannya banyak anggota alam yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada,
kemudian sirna kembali. Berarti omong kosong kalau kita katakan alam semesta adalah azali. Orang ateis masih berusaha mengejar ini. Kata mereka, syubhat berikutnya, syubhat nomor 4. Kata mereka alam ada dua. Alam ada dua. Alam ada dua model. Kata mereka, bintang, matahari, benda-benda langit, ini azali. Kemudian benda-benda bumi, manusia, hewan, tumbuhan ini tidak azali. Kata mereka, kita sepakat bahwasanya benda ini kita sepakat dengan orang beriman, kata mereka, kita sepakat benda-benda bumi seperti manusia, hewan, tumbuhan tidak azali. Tetapi menurut mereka bintang-bintang benda langit ini adalah azali. Jadi mereka masih tetap ingin mengatakan bahwasanya bintang-bintang benda langit ini azali, dari bintang-bintang inilah kemudian muncul manusia. Dari sinilah dan inilah sumber alam yang tidak azali. Mereka masih mikir lagi, jadi kalau bintang langit semua itu azal dari sananya. Kemudian berproses, kemudian muncullah makhluk-makhluk yang tidak azali. Ini tentunya syubhat mereka dan kita bilang ini juga tidak benar ya. Ya, karena kita lihat rembulan, matahari, mereka berjalan pada orbitnya dan mereka tidak punya kehendak. Bantahannya gimana? Bantahan ya. Kita semua sepakat bahwa benda-benda langit ya, adalah benda-benda mati. Mati tidak berkehendak. Tidak berkehendak. Buktinya mereka berjalan di orbit tidak pernah berubah. Benda-benda tersebut berjalan pada orbitnya tidak pernah berubah. Kalau mereka tidak pernah berubah berarti mereka diatur. Mustahil mereka diatur. Mustahil benda-benda langit yang tidak pernah berubah jalannya selalu pada orbitnya. Kemudian mereka jelas sekali mereka diatur, mereka tidak punya kehendak. Coba antum ambil gunung, apa gunung punya kehendak? Enggak ada, ya. Apakah bumi bulan mustahil benda-benda ini? Pertama mustahil dia berjalan dengan sendirinya. Yang kedua mustahil benda-benda tersebut dari tidak berkehendak bisa menciptakan makhluk-makhluk yang berkehendak. Enggak logis sama sekali. Enggak mungkin. Jadi kita bisa katakan bahwasanya semuanya adalah dimulai dari ketiadaan. Alam semesta dimulai dari ada ketiadaan, ya. Dan ini menunjukkan pasti ada yang mengadakan. Berarti mereka diatur. Ini yang pertama, yang kedua mustahil ya. Benda tidak berkehendak bisa menimbulkan makhluk-makhluk yang berkehendak. Baik. Ini syubhat yang keempat. Kalau sudah tolong dihapus. Jadi sebenarnya Tuhannya orang-orang ateis itu apa? Kebetulan, ya. Sedikit-sedikit kebetulan, ya. Ini terjadi kebetulan, ya.
Kamu muncul di atas muka bumi kebetulan. Gimana kebetulannya? Enggak ada nama kebetulan. Terjadi alam semesta kebetulan ya. Sudah sering kita bantah, mereka mengatakan kita telah menemukan teori terjadinya alam dengan teori inilah, teori ini semua terjadi kebetulan. Itu enggak mungkin. Kalau terjadi kebetulan mustahil. Yang kedua, dari mana sumber? Misalnya teori bintang kembar. Bintang kembar, satu bintang satunya meledak. Ya, taib. Dua bintang ini kebetulan dari mana adanya? Enggak mungkin. Pasti ada yang mengadakan. Meskipun kau bilang ini kebetulan meledak. Ya. Pertama kita katakan dari mana dua bintang itu ada? Kok kamu bilang dua? Terus kenapa yang satu meledak, satunya tidak? Enggak mungkin semua kebetulannya. Teori Big Bang, dulu ada benda yang sangat padat, kemudian meledak. Taib. Yang bikin benda padat dari mana? Kebetulan ada? Enggak mungkin. Kemudian meledak teratur, kemudian jadi manusia, jadi ente, jadi kita, jadi itu. Mustahil. Jadi kita bicara dengan orang yang agak sinting, orang ateis ya. Taib. Yang berikutnya, syubhat yang cukup mereka andalkan ya. Syubhat kelima. Kata mereka, kita tidak percaya Tuhan karena tidak pernah lihat. Karena tidak pernah lihat. Karena tidak pernah lihat. Ini sering. Ini Tuhan ada. Kalau ada, mana buktinya? Tuhan, apa susahnya Tuhan melihatkan kita? Ada Tuhan selesai urusan. Oh Tuhan tunjukkan. Oh iya, kita percaya ada Tuhan. Ini Tuhan tidak pernah lihat. Bagaimana bantahannya? Ini sering juga mereka sampaikan. Bantahan. Ada beberapa bantahan. Yang pertama, kaedah ya. Kaedah adamu dalil al-muayyan la yadullu ala adamil al-madlul al-muayyan. Ini kaidah disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kaidah ini maksudnya apa? Maksudnya tidak adanya satu indikator tertentu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Sesuatu itu tidak ada. Karena bisa jadi ditunjukkan oleh indikator yang lain. Oleh indikator yang lain. Logika sederhana. Logika adanya Pak Budi di rumah, adanya Pak Budi di rumah, banyak dalilnya, banyak indikatornya. Contohnya apa? Ada sendalnya. Sendalnya depan pintu. Berarti dia lagi di rumah. Kalau enggak ada, sendalnya enggak ada depan pintu. Contohnya apa? Kelihatan dari luar ada dia. Contohnya apa lagi? Mobilnya ada, lagi diparkir. Mobilnya ada, lagi diparkir. Contohnya apa? Suaranya kedengaran dari dalam. Suaranya kedengaran dari luar. Meskipun tidak kelihatan. Ini ingin saya sampaikan. Budi ada di rumah, dalilnya banyak. Bisa ada sendalnya, ada. Buktinya ada sendalnya. Ya. Atau kelihatan dari luar, oh dia lagi dalam rumah ini. Kita kelihatan lagi di balik kaca, dia lagi telepon. Ketiga mobilnya ada berarti biasanya kalau dia keluar mobilnya selalu nggak ada. Ini mobilnya berarti dia ada. Atau suaranya kita nggak lihat tapi kita dengar dia teriak-teriak dari rumah berarti dia ada. Nah kalau tidak ada dalil ini, tidak kelihatan dari luar, bukan berarti Budi nggak ada karena bisa ditunjukkan dengan dalil-dalil yang lain. Saya ulangi logika sederhana. Budi ada di rumah, kalau kamu tidak lihat bukan berarti dia tidak ada. Bisa jadi ada sendalnya, bisa jadi mobilnya lagi diparkir menunjukkan dia ada, bisa jadi suaranya kedengaran dari luar. Sama halnya dengan adanya Tuhan. Adanya Tuhan dalilnya banyak. Ini sudah kita jelaskan. Di antara dalil adanya Tuhan ya banyak sekali. Adanya alam semesta yang diciptakan dengan mutqan, dengan begitu kokoh. Ya, kemudian keindahan adanya insting dari sudah kita bahas insting, tahu-tahu gimana seorang anak bisa lahir langsung tahu-tahu dia bisa nyedot puting ibunya, enggak ada yang ngajarin, tahu-tahu dia bisa.
semut-semut yang baru lahir langsung bisa tahu tugasnya. Saya semut pekerja, saya semut pejantan, saya semut ratu. Dari mana? Siapa yang ngajarin? Dan banyak hal. Ya, dari mana kita tahu bahwasanya satu lebih kecil daripada tiga? Itu dari sananya. Ada yang ngajarin kita atau orang udah tahu. Dari mana orang tahu bahwasanya yang ringan lebih berat diangkat, lebih ringan diangkat daripada yang berat? Enggak usah diajarin, orang pun tahu. Enggak usah kita mikir. Itu namanya insting. Ya, dari mana kemudian laki-laki bisa suka dengan perempuan? Kenapa kita suka dengan bentuk seperti itu? Siapa yang bikin? Dari sananya. Itu semua adanya Tuhan. Meskipun tidak pernah kita lihat. Meskipun tidak pernah kita lihat. Oleh karena seorang Arab baru ditanya, ma dalil al wujudi sani? Apa dalil tentang adanya Tuhan? Maka dia mengatakan buktinya ada. Kemudian kata orang Arab Badui ini al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Kotoran onta menunjukkan ada ontanya. Kalau ada kotoran onta enggak ada ontanya enggak mungkin. Wal athar tadullu 'alal masir. Bekas jalan menunjukkan tadi ada orang yang berjalan di situ. Ya, kemudian beliau berkata wal bihar zatul amwaj wal sama zatul abraj wal ardu zatul fijaj ala tadullu ala wujudil khaliqil qahhar. Langit yang begitu indah dengan bintang-bintangnya, ombak lautan dengan ombak-ombaknya, bumi dengan jalan-jalannya, tidak akan menunjukkan ada penciptanya? Pasti ada lah. Pasti ada. Jadi, tatkala orang ateis mengatakan saya tidak pernah lihat, kita bilang ya, bukan berarti dalil cuma satu, dalil banyak. Kenapa Allah tidak memperlihatkan diri? Ada sebabnya. Mungkin Allah ingin menguji. Kalau Allah memperlihatkan diri sudah percuma dong kalau gitu. Semua orang akan beriman. Padahal kita diciptakan untuk diuji. Kemudian yang kedua, bisa jadi Anda tidak bisa melihat karena ketidakmampuan. Bukan karena tidak ada. Contoh apa? Contoh banyak. Contoh jin, ya. Contoh jin, ya. Ruh. Ini ada atau tidak ada? Ada, jin. Jin ada, kita enggak pernah lihat jin. Tapi kita tahu ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya ada orang Jawa tahu-tahu bisa ngomong Arab. Gimana dia bisa ngomong Arab? Ada jin Arab masuk dalam dirinya. Kita enggak mungkin, ini pasti. Tapi kita enggak pernah lihat. Kenapa kita enggak bisa lihat? Karena kita enggak mampu untuk melihat. Bukan berarti dia tidak ada, dia ada tapi kita enggak bisa. Ruh yang ada tubuh kita. Kita tahu ruh itu ada tapi kita enggak bisa lihat. Banyak hal-hal tidak bisa kita lihat, mungkin karena terlalu kecil seperti virus corona atau alat di mata kita enggak ada untuk bisa melihat, ya. Banyak hal suara yang kita tidak bisa dengar, bukan berarti tidak ada suaranya. Ya, gelombang-gelombang enggak bisa, kita harus tangkap suara tersebut dengan alat telepon sehingga gelombang-gelombang itu bisa kita dengar. Banyak hal yang tidak bisa dilihat tapi ada. Ya, kita bilang Allah ada tapi kita enggak bisa melihat dan Allah tidak memperlihatkan dirinya. Jadi dalil bahwasanya sesuatu yang ada harus bisa dilihat itu juga tidak benar. Suatu yang ada harus bisa dilihat, itu secara logis tidak logis. Saya ulangi, suatu yang ada harus bisa dilihat, itu bukan suatu yang logis. Banyak hal yang ada meskipun kita tidak lihat. Ya. Jadi ini bantahan yang kedua. Yang ketiga, ya, banyak teori-teori yang ditetapkan tanpa terlihat. Contoh teori gravitasi. Teori gaya. Teori apa? Elektron, proton, neutron. Kita percaya ada gaya gravitasi. Mungkin enggak pernah lihat. Ada gaya sentrifugal lah, gaya gravitasi. Enggak pernah lihat, tapi kita percaya ada gaya tersebut. Elektron, proton itu enggak pernah lihat. Jadi banyak yang kita tetapkan teori-teori meskipun kita enggak lihat, tapi kita tahu itu ada. Jadi maksud saya logika tidak logis menyatakan, ya, tidak logis menyatakan suatu yang ada harus terlihat. Tidak logis menyatakan jika tidak terlihat pasti tidak ada. Ini tidak logis, ya. Kalau tidak logis maka jangan diikuti. Taib. Yang keempat, ya, bukankah penglihatan bisa salah? Contoh, kayu lurus terlihat bengkok.
dalam air. Contoh sederhana, kalau Anda berpandang bahwasanya sesuatu yang dilihat mata pasti benar, banyak yang keliru dilihat mata. Kayu dalam air bisa jadi bengkok. Kita lihat di spion menyangka bahwasanya sangat dekat, ternyata sangat jauh, ternyata lebih dekat daripada yang bisa kita lihat. Maksud saya ini dalil bahwasanya pernyataan mereka bahwasanya Allah tidak pernah terlihat berarti tidak ada, itu sangat tidak benar dan tidak logis secara pikiran sehat ya. Karena apa yang telah saya jelaskan ini. Dan kita katakan Allah tidak menampakkan banyak hal. Kita tidak mampu. Kata Nabi SAW, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Nabi Musa ketika melihat Allah, kemudian Nabi Musa pingsan. Ketika Nabi naik di Sidratul Muntaha ditanya, hal ra'aita rabbak? Kau lihat Rabbmu? Kata Nabi, nurun anna aru, ada cahaya menghalang, bagaimana saya bisa melihat? Maka kata Nabi, lan tara rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak bisa melihat Allah sampai kalian mati. Banyak hal malaikat kita tidak bisa lihat. Malaikat tidak bisa lihat banyak hal ya. Taib, tolong dihapus. Kita lanjutkan syubhat berikutnya. Syubhat ke-6. Ini sudah pernah saya singgung juga, tapi ini syubhat orang-orang ateis yang baper ya. Kata mereka, kalau Tuhan ada Maha Penyayang, Maha Sayang, kenapa ada penderitaan di bumi? Ini mereka bertanya, ya, kenapa ada orang sakit? Kenapa ada orang jahat? Kenapa ada kematian? Kenapa ini? Kenapa Tuhan baik? Kenapa Tuhan tidak ciptakan semua senang? Kata mereka demikian. Maka jawabannya banyak ya. Ya. Ini sebenarnya kan rahasia Tuhan ya. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu. Kalau kita jawaban agamis kita mengatakan la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan. Wa hum yus'alun. Yang penting kau percaya dari Tuhan, urusan berikutnya bukan urusanmu, itu urusan Tuhan yang melakukan hal-hal yang mungkin tidak masuk pada nalarmu. Tetapi kita kasih logika, ini sederhana jawabannya. Ya, kita jawab bahwasanya Allah mencipta untuk menguji. Ya. Jika semuanya nyaman maka tidak ada ujian. Ini jawaban pertama. Allah mencipta untuk menguji. Kalau tidak ada semua nyaman, tidak ada ujian. Yang kedua, justru dengan ada hal-hal tersebut yang kalian tidak sukai, maka ada hukum sebab akibat. Sebab akibat. Coba bayangkan, kalau tidak ada yang ini, tidak semuanya, tidak ada namanya kalau berusaha berhasil, kalau makan kenyang, enggak, sebab hukum sebab akibat akan hilang, hukum alam akan hilang. Karena semua orang yang dia sukai semua terpenuhi. Itu kenyang tanpa harus makan, punya anak tanpa harus menikah. Ya sebab akibat kalau enggak ada seperti ini, semuanya apa yang dia maui terpenuhi, maka hukum sebab akibat akan hilang. Dunia yang tidak ada sebab akibat kurang indah. Kita bilang ini hukum sebab akibat ada. Ya. Kemudian berikutnya, ya, kita katakan justru dengan ada lawan, dengan ada keburukan, kita mengerti keindahan. Bagaimana kita bisa merasakan arti sayang? Kalau semua orang sayang, kita tahu artinya sayang kalau ada tahu lihat benci. Kita tahu lihat kebaikan kalau kita ada keburukan, ya. Ya, justru dengan adanya keburukan kita tahu artinya lawannya, itu kasih sayang. Kita tahu namanya dermawan. Kita ada orang pelit, oh dermawan. Inilah indahnya ciptaan Tuhan. Ini ciptaan Tuhan. Kemudian bantahan berikutnya, alam yang dihayalkan oleh ateis mustahil. Kenapa saya katakan mustahil? Coba antum bayangkan suatu alam, semua orang ingin apa yang dia penuhi terpenuhi. Sekarang gimana? Antum sekarang ingin punya anak buahnya enggak mau jadi anak buah, terus gimana? Enggak mungkin terjadi. Antum ingin menikahi wanita tersebut tidak mau nikahi antum, gimana? Kalau semua orang keinginan terpenuhi, alam tersebut tidak ada. Ya.
Gimana antum menjadi bos? Terus anak buahnya siapa? Di surga saja ketika Allah menciptakan makhluk surga, Allah ciptakan pembantu. Allah ciptakan bidadari yang tunduk kepada penghuni surga tersebut. Adapun kenapa saya bagian jadi pembantu, kemana saya jadi bidadari, terus gitu. Kalau antum bilang ada alam semesta semua orang yang diinginkan terpenuhi, alam tersebut tidak mustahil terjadi. Karena akan timbul kontradiktif. Mustahil terjadi. Antum bayangkan semua ada di dunia ini, semua orang yang dia inginkan terpenuhi. Ya terus gimana? Pengen punya istri 4. Misalnya, sementara istri itu cemburu, dia pengen punya suaminya cuma 1, nggak boleh 4. Terus gimana? Kontradiktif. Contoh aja. Ya, contoh sekarang antum sekarang ingin punya istri 4, sementara istri antum tidak ingin punya dipoligami. Terus gimana? Semuanya terpenuhi? Mustahil. Mustahil. Jadi alam yang antum bayangkan Tuhan harus begitu, itu tidak mungkin terjadi. Yang berikutnya intinya antum orang ateis ingin jadi Tuhan, jadi Maha Tuhan yang ngatur Tuhan. Antum ini manusia apa Tuhan? Yang Tuhan antum atur dan antum yang Tuhannya. Ini intinya daripada syubhat tersebut. Taib. Syubhat berikutnya mudah insyaallah, yang terakhir syubhat ke-7, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dari tentang suatu yang tidak masuk akal. Hal ini contoh, apakah Tuhan bisa menciptakan seperti Dia? Contoh, apakah Tuhan? Satu. Apakah Tuhan bisa menciptakan sebisanya? Bukankah Dia Maha Mencipta? Yang seperti Tuhan. Yang kedua, bisakah Tuhan menciptakan batu yang lebih besar darinya? Batu yang lebih besar darinya? Tiga, bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa Dia pikul? Ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan orang ateis, ya. Dan ini semua adalah termasuk model wujud ketiga. Model wujud yang ketiga, yaitu yang mustahil. Kenapa mustahil? Karena kita punya kaidah namanya kaidah dasar. Karena ada kaidah dasar. Tidak mungkin menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Dua hal yang kontradiktif. Seperti saya katakan tadi, bisakah naik sekaligus turun? Nggak mungkin. Bisakah kita buat bundaran segi 4? Ya nggak bisa. Bundaran segi 4 nggak mungkin. Bisakah kita buat segitiga yang seginya 6? Ya nggak mungkin. Segi 6 yang segi 6. Ini sama. Bisakah Tuhan menciptakan seperti Tuhan? Ya nggak mungkin. Tuhan itu tidak diciptakan. Kalau Dia menciptakan Tuhan, berarti Tuhan yang diciptakan namanya makhluk, bukan Tuhan. Tuhan sekaligus makhluk mustahil. Tuhan itu syaratnya tidak diciptakan, Dia menciptakan. Bagaimana Tuhan menciptakan Tuhan? Ini suatu yang mustahil. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang lebih besar darinya? Enggak bisa, karena Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bagaimana menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Kalau Dia bisa lebih besar, berarti Dia bukan Allahu Akbar, berarti kontradiktif. Sama, bisakah Tuhan menciptakan batu tidak bisa dipikul? Enggak mungkin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ini tidak mungkin terjadi. Sama, bisakah turun ke atas, bisakah naik ke bawah? Ini sama seperti itu. Namanya hal-hal yang kontradiktif. Itu hanya hal yang mainan akal saja, tapi dia tidak ada di alam nyata. Yang termasuk dari wujud model ketiga, kita bilang ada wajibul wujud, mumkinul wujud, ada yang mustahil wujud. Inilah para ikhwan dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan akhwat, beberapa syubhat-syubhat orang-orang ateis, ya. Kita perlu tahu, ya, karena syubhat-syubhat tersebut mulai tersebar di zaman sekarang. Dan bisa saja kita ditanya oleh anak kita, dan sebagian orang ditanya, "Mami, siapa yang ciptakan Tuhan?" Ya, kita harus jelasin, ya. Bisa dengan cara bilang auzubillahi minasyaitonirrajim sebagai Nabi ajarkan, atau dengan kita jelaskan secara logika. Tapi demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah menjaga iman kita dan jauhkan dari syubhat-syubhat, ya. Dan semoga Allah mewafatkan dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.